Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat dengan judul Perancangan Chatbot Edukasi Pola Hidup Sehat Mahasiswa berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG mengacu pada pedoman World Health Organization atau WHO. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, eh, perkenalkan, nama saya Delon dengan NPM 23150611131. Tugas ini dibuat dengan tujuan untuk syarat ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta. Nah, latar belakang dari makalah yang eh, saya buat ini yaitu tentangnya kesenjangan kesehatan di kalangan mahasiswa. Eh, Pola hidup sehat merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas hidup dan produktivitas mahasiswa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang belum menerapkan pola hidup sehat secara optimal, seperti kurang berolahraga, pola makan tidak seimbang, manajemen stres yang buruk, serta pola tidur yang tidak teratur. Di sisi lain, informasi kesehatan yang bersumber dari lembaga resmi masih cenderung disajikan dalam bentuk dokumen panjang yang kurang interaktif, sehingga sulit dipahami oleh mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukannya media edukasi kesehatan yang mudah diakses, interaktif, dan terpercaya. Nah, permasalahan di penelitian ini yaitu yang pertama, informasi sehat yang mudah dipahami. Bagaimana menyajikan informasi pola hidup sehat secara interaktif dan mudah diakses oleh mahasiswa, mengatasi format dokumen teks panjang dan formal. Yang kedua itu pemanfaatan AI tanpa informasi keliru. Bagaimana menggunakan teknologi AI, khususnya LLM, untuk edukasi kesehatan tanpa menghasilkan informasi yang tidak akurat atau tidak didukung sumber jelas atau hallucination. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan informasi. Bagaimana mengintegrasikan pendekatan Retrieval Augmented Generation atau RAG untuk memastikan akurasi, relevansi, dan validitas informasi kesehatan yang disajikan. Chatbot bersumber dari pedoman resmi WHO. Nah, solusi teknologi yaitu meskipun WHO menyajikan pedoman kesehatan yang komprehensif, format yang panjang dan formal sulit diakses, di sisi lain, AI seperti Large Language Model atau LLM berpotensi memberikan informasi yang tidak akurat atau halusinasi. Pendekatan Retrieval Augmented Generation RAG menjadi solusi ideal. Kenapa? Yang pertama, masalah informasi tidak interaktif. Nah, eh, pedoman WHO disajikan dalam bentuk dokumen teks yang panjang dan akurat, menarik bagi mahasiswa. Yang kedua, risiko halusinasi LLM. Penggunaan LLM secara langsung berisiko menghasilkan informasi kesehatan yang tidak valid atau tidak bersumber. Dan yang ketiga yaitu pendekatan RAG. Menggabungkan kemampuan LLM dengan data yang terverifikasi dari pedoman WHO untuk menghasilkan jawaban yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, fokus dari penelitian ini, yang pertama, untuk rumusan masalahnya, eh, yang pertama itu bagaimana merancang chatbot edukasi pola hidup sehat mahasiswa berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan pedoman resmi WHO sebagai sumber pengetahuan pada chatbot berbasis RAG LLM. Yang ketiga, bagaimana chatbot RAG LLM dapat meningkatkan akurasi dan relevansi informasi edukasi pola hidup sehat bagi mahasiswa. Untuk tujuan dari makalah yang saya buat ini yaitu yang pertama, merancang chatbot edukasi pola hidup sehat mahasiswa berbasis RAG LLM. Yang kedua, mengimplementasikan pedoman WHO sebagai basis pengetahuan dalam sistem Retrieval Augmented Generation. Dan yang ketiga itu menghasilkan chatbot yang mampu menyajikan informasi kesehatan yang akurat, interaktif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Sedangkan manfaat penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama untuk manfaat akademis, menambah kajian ilmiah terkait penerapan real, retrieval augmented generation pada domain kesehatan preventif. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan chatbot edukasi berbasis LLM.
Sedangkan untuk manfaat praktisnya itu, yang pertama, membantu mahasiswa memperoleh informasi pola hidup sehat yang terpercaya berbasis pedoman WHO. Dan yang kedua, itu menjadi media edukasi kesehatan yang mudah diakses dan interaktif. Nah, um, untuk konsep kunci atau fondasi dari teknologi chatbot ini, yang pertama itu adanya uh, LLM atau Large Language Model. Nah, Large Language Model merupakan model kecerdasan buatan berbasis deep learning yang dirancang untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa alami dalam skala besar. LLM umumnya dibangun menggunakan arsitektur transformasi yang memungkinkan model mempelajari hubungan kontekstual antara kata dan teks melalui mekanisme left interpretation sehingga mampu menangkap makna konteks secara lebih mendalam dibandingkan pendekatan pemodelan bahasa sebelumnya. LLM mampu melakukan berbagai tugas pemrosesan bahasa alami, seperti menjawab pertanyaan, meringkas teks, menerjemah bahasa, hingga memberikan rekomendasi berbasis konteks. Dalam konteks chatbot edukasi, LLM berperan sebagai komponen utama yang menghasilkan respon interaktif dan natural kepada pengguna. Kemampuan ini menjadikan LLM sangat potensi untuk menerapkan dalam sistem edukasi digital, termasuk dalam penyampaian informasi kesehatan. Nah, jadi LLM ini merupakan model AI yang dilatih untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami, berfungsi sebagai otak generatif dari chatbot. Yang kedua itu ada Retrieval Augmented Generation atau RAG. Nah, Retrieval Augmented Generation atau RAG merupakan pendekatan dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan yang mengintegrasikan model generatif berbasis Large Language Model atau LLM dengan sistem pengembalian informasi atau Retrieval System. Pada pendekatan ini, sistem tidak hanya mengandalkan pengetahuan internal yang tersimpan dalam parameter model, tetapi juga secara aktif mengambil informasi relevan dari sumber eksternal yang telah terverifikasi sebelumnya, menghasilkan respon kepada pengguna. Secara umum, proses kerja RRG terdiri dari beberapa tahap utama. Tahap pertama ada retrieval, yaitu pemrosesan pencarian dokumen atau potongan teks yang relevan berdasarkan pertanyaan pengguna. Pencarian ini biasanya dilakukan menggunakan teknik pencocokan vektor pada basis data dokumen yang telah diubah ke dalam bentuk embedding. Yang kedua itu adalah augmentation, yaitu penggabungan informasi hasil pencarian dengan pertanyaan pengguna dalam bentuk prompt yang terstruktur. Dan yang ketiga itu adalah generation, yaitu proses di mana LLM menghasilkan jawaban akhir berdasarkan konteks dokumen yang telah digabungkan sebelumnya. Dengan adanya konteks eksternal, jawaban yang dihasilkan menjadi lebih akurat, konsisten, dan sesuai dengan sumber rujukan resmi. Nah, Relative Generation atau RAG merupakan pendekatan yang mengkombinasikan LLM dengan sistem pencarian dokumen. Pada pendekatan ini, sistem terlebih dahulu mengambil dokumen relevan dari basis pengetahuan. Kemudian, LLM menghasilkan jawaban berdasarkan dokumen tersebut. Dengan demikian, RAG mampu mengurangi risiko hallucination, meningkatkan akurasi jawaban, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan berbasis sumber resmi. Nah, yang selanjutnya itu merupakan pedoman WHO. Nah, World Health Organization atau WHO merupakan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki peran otoritas dalam menetapkan standar serta pedoman kesehatan global. WHO secara konsisten mengeluarkan berbagai panduan resmi terkait penerapan pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan kesehatan mental. Pedoman pola hidup sehat yang dikeluarkan oleh WHO mencakup beberapa aspek utama. Aspek pertama itu adalah aktivitas fisik, di mana WHO merekomendasikan individu dewasa untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat secara rutin
guna menjaga kebugaran tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis. Yang kedua itu pola makan seimbang, yang menekankan pentingnya konsumsi buah dan sayuran dalam jumlah yang cukup, pembatasan asupan gula, garam, serta lemak jenuh, dan pemilihan makanan yang bergizi tinggi. Nah, basis pengetahuan chatbot bersumber dari pedoman resmi yang diterbitkan oleh WHO. Pedoman tersebut mencakup aktivitas fisik, pola makan sehat, kesehatan mental, serta pola hidup sehat. Pemilihan dokumen WHO bertujuan memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan chatbot sesuai dengan standar kesehatan internasional dan memiliki otoritas ilmiah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kerja RAG? Nah, untuk cara kerja dari perencanaan RRG ini, yang pertama, eh, bayangkan RRG sebagai AI pengerjaan ujian atau buku terbuka. Sebelum menjawab pertanyaan, AI mencari informasi paling relevan dari buku catatan untuk memastikan jawaban akurat dan berbasis fakta, bukan tebakan. Yang pertama, pengguna mengajukan pertanyaan tentang pola hidup sehat. Yang kedua, sistem atau retrieval mencari potongan informasi paling relevan dari database dokumen WHO. Yang ketiga, informasi yang ditemukan digabungkan dengan pertanyaan asli atau augmentation. Dan yang keempat, LLM atau generator menghasilkan jawaban yang natural berdasarkan konteks yang diberikan. Nah, selanjutnya mengenai arsitektur sistem chatbot. Nah, untuk arsitektur sistem chatbot ini eh, terdiri dari beberapa. Yang pertama, user interface. Nah, di user interface ini media interaksi pengguna atau mahasiswa dengan chatbot berbasis web atau aplikasi. Yang kedua, query process. Nah, memproses pertanyaan pengguna dan mengubahnya menjadi representasi vektor atau embedding. Yang ketiga itu ada vector database, yaitu menyimpan embedding dokumen pedoman WHO yang telah diproses sebelumnya. Dan yang keempat itu ada retrieval model, untuk mengambil dokumen paling relevan berdasarkan kemiripan vektor. Dan yang kelima itu ada large language model, atau menghasilkan jawaban berdasarkan dokumen hasil retrieval. Dan yang terakhir itu adalah respon generator, untuk menyajikan jawaban yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, untuk diagram alur dari RAG ini adalah yang pertama, pengguna. Pengguna mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan akan di embedding pertanyaan tersebut. Selanjutnya itu pencarian ke vektor database atau merujuk pada dokumen WHO. Dan selanjutnya itu ada dokumen relevan. Selanjutnya itu ada penggabungan prompt dengan dokumen. Uh, sehingga prompt yang dicari dari pengguna itu sesuai dengan hasil dari dokumen WHO yang telah kita uh, jadikan ada pedoman tersebut. Dan selanjutnya itu ada LLM generative model, dan selanjutnya itu jawaban ke chatbot, sehingga chatbot akan menampilkan jawaban yang sesuai dengan pedoman WHO kepada pengguna. Nah, selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Nah, eh, dalam metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metode eksperimental. Nah, tahapan penelitian meliputi studi literatur, yaitu mempelajari konsep LLM, RAG, dan pedoman pola hidup sehat WHO. Yang kedua itu pengumpulan dokumen WHO, yaitu mengumpulkan data dan menyeleksi dokumen resmi WHO yang relevan. Dan yang ketiga itu adalah pre-processing data, yaitu membersihkan, memotong atau chunking, dan mengubah teks menjadi vektor atau embedding. Dan yang keempat itu adalah pembangunan basis pengetahuan, yaitu menyimpan hasil embedding ke dalam vektor database. Yang kelima itu adalah perancangan dan implementasi, yaitu mengintegrasikan modul retrieval dan LLM untuk membangun chatbot.
Dan yang terakhir itu adalah pengujian atau dan evaluasi, yaitu menganalisis relevansi, akurasi, dan kejelasan jawaban chatbot. Nah, untuk diagram alur metodologi penelitian tersebut, yang pertama itu studi literatur, dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen WHO. Yang ketiga itu ada processing data, selanjutnya itu ada pembuatan embedding, penyimpanan ke vektor database, perancangan dan implementasi chatbot, pengujian sistem, evaluasi dan analisis, dan selesai. Nah, untuk kesimpulannya itu, kesimpulan dari makalah yang dapat saya ambil yaitu chatbot edukasi pola hidup sehat berbasis RLG LLM berhasil dirancang dan mampu memberikan jawaban yang relevan serta sesuai dengan pedoman WHO. Penelitian ini berhasil merancang chatbot edukasi pola hidup sehat berbasis yang mengacu pada pedoman WHO. Sistem ini terbukti mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh mahasiswa. Pendekatan RLG berhasil mengurangi risiko halusinasi pada LLM, jawaban chatbot sesuai dengan dokumen sumber resmi WHO, dan chatbot berpotensi menjadi media edukasi kesehatan yang interaktif dan efektif. Dan untuk saran untuk pengembangan selanjutnya itu yaitu perluasan konten, yaitu menambah cakupan dokumen kesehatan dari sumber terpercaya lainnya seperti panduan nasional. Yang kedua itu ada evaluasi kuantitatif, yaitu mengukur kepuasan pengguna dan performa chatbot secara statistik menggunakan kuesioner. Yang ketiga itu adalah kembangkan fitur dengan menambahkan fitur personalisasi, rekomendasi, dan integrasi dengan aplikasi mobile. Dan fokus pada etika, yaitu mempertimbangkan aspek keamanan data pengguna dan etika pengguna AI dalam domain kesehatan yang menjadi salah satu menjadi poin penting dalam pengembangan chatbot tersebut. Nah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai makalah uh, dengan judul Perancangan Chatbot Edukasi Pola Hidup Sehat Mahasiswa Berbasis RIG yang mengacu pada pedoman World Health Organization atau WHO. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.